Kita baca ayat yang ketiga dan yang keempat. Ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini adalah nubuat, dan rupanya ini adalah tokoh yang disebut raja oleh Daniel itu disebut sebagai manusia durhaka di sini. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, manusia durhaka. Dan ini adalah hal berikut lagi yang Tuhan menunjukkan bahwa dia ini maha berdaulat. Dia bukan hanya berdaulat atas waktu, ada 7 tahun yang akan berlalu seperti itu, dan ada 3,5 tahun karena di pertengahan. Tapi Tuhan berdaulat atas pribadi lepas pribadi manusia. Dan Tuhan berkata akan ada satu tokoh ini, dia akan bangkit. Namanya Raja, kalau di Daniel, Raja yang membinasakan. Di dalam 2 Tesalonika disebut manusia durhaka. Tapi nama yang paling populer, yang orang Kristen paling kenal dia, itu terdapat di dalam 1 Yohanes. Coba kita buka. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-18. Apa nama yang paling populer biasanya orang Kristen sebut dia? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Dikatakan di sini, anak-anak, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal itulah kita mengetahui waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Saudara, hari ini kata Yohanes, banyak antikristus sudah hadir, tapi akan ada satu antikristus yang datang. Kalau kita cek di bahasa asli, antikristus yang pertama ini singular, bahwa antikristus, sang antikristus akan datang. Walaupun sudah banyak antikristus yang datang, tapi ada satu antikristus yang akan datang. Nah, biasanya orang Kristen lebih populer mengenal nama ini, yaitu antikristus. Tapi sebenarnya yang memakai istilah antikristus hanyalah Rasul Yohanes. Sementara penulis-penulis lain memakai istilah lain untuk mengacu kepada dia. Tadi Daniel menyebut dia raja yang akan mendirikan yang menjijikkan. Tuhan Yesus menyebut dia apa? Pembinasa keji. Ya, pembinasa keji. Paulus menyebut dia manusia durhaka. Ini adalah nama-nama lain untuk dia. Tapi Tuhan berdaulat atas dia juga. Jadi Tuhan sudah singkapkan akan hal ini untuk memberitahu kita, hey, saya berdaulat atas sejarah. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita bagikan diombang-ambingkan oleh dunia ini apa yang terjadi, ya kan? Wah, ada kerusuhan. Jangan kerusuhan. Tuhan sudah bilang, kamu akan mendengar deru-deru perang. Kamu akan mendengar tentang berbagai kelaparan. Dan kamu akan mendengar tentang sampar atau pandemi. Dan kamu akan mendengar tentang bangsa bangkit melawan bangsa. Tapi jangan takut, Tuhan bilang. Aku berdaulat. Bahkan terhadap masa kesusahan besar pun, itu sudah dalam program Tuhan. Padahal masa ini adalah masa yang katanya tidak ada siksaan yang seperti itu lagi sejak awal dunia. Tuhan ingin, coba kita balik lagi ke 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 tadi kita bicara mengenai manusia durhaka. Dan dia akan masuk ke bait suci dan menyatakan diri sebagai Allah. Ini adalah satu paket dengan kejijikan yang akan dia dirikan di bait suci itu. Jadi kita dikasih tahu, saudara, ini pengetahuan tentang masa depan. Bahwa suatu hari nanti akan ada seorang pemimpin dunia. Pemimpin dunia yang berhasil membuat semacam damai dengan Israel. Ya. Dan lalu di Israel akan didirikan bait suci lagi. Lalu kemudian di tengah-tengah dalam perjanjian damai itu yang 7 tahun itu, pemimpin ini akan mengkhianati Israel dan dia akan masuk ke dalam bait suci itu. Dan dia akan menyatakan dirinya Allah. Sembahlah saya. Dan dia akan mendirikan suatu persembahan yang menjijikkan di situ. Tuhan sudah kasih tahu ini. Nah, Anda bilang, kok bisa tahu ya? Saya bisa tahu karena Tuhan sudah singkapkan.
apa ini akan terjadi secara literal? Saya percaya secara literal. Kenapa kamu percaya literal? Kenapa ini bukan figuratif? Kenapa bukan di Kristus itu figuratif? Itu maksudnya adalah dosa kita masing-masing. Dan segala macam. Tidak, saya percaya ini literal karena semua nubuat lain di dalam Alkitab digenapi secara literal. Waktu Alkitab bilang bahwa Yesus akan datang di Bethlehem. Apakah Bethlehem itu bohong-bohongan? Apakah itu figuratif? Apakah Bethlehem itu maksudnya dalam hati kita masing-masing? Tidak, Bethlehem adalah literal. Ketika Yesus dinubuatkan dia akan masuk ke Yerusalem, menunggang keledai. Apakah itu figuratif? Tidak. Itu adalah literal. Dan oleh karena itu, ketika Tuhan berkata tentang orang ini, ketika Tuhan berkata tentang 7 tahun, saya percaya itu 7 tahun literal. Ketika Tuhan berkata akan ada bait suci, itu adalah bait suci yang literal. Tapi Tuhan berdaulat atas semua ini.